Thumma ya'lam anna ma baqiya amrul wali 'alal iktifa'i billah wal qana'ati bi 'ilmihi wal i'tina'i bi syuhud. Thumma ya'lam, kemudian ketahuilah olehmu, anna ma baqiya amrul wali, sesungguhnya landasan atau pondasi urusannya para wali. Jadi kalau kita pengen daftar ke wali, nah ini pondasinya ini. Contoh misalkan gini, kalau misalkan orang pengen, oh saya mau jadi pilot, nah pilot itu harus begini, tinggi minimal begini, nilainya minimal begini. Kalau mau jadi dokter, oh kalau dokter minimal nilainya sekian. Nah ini kalau pengen wali, misalkan antara kita pengen jadi wali, karena cita-cita itu ya yang gede. Kalau kata Tuan Guru, kalau cita-cita yang gede, karena yang sampai hari ini dimuliakan orangnya para wali Allah. Yang sampai hari ini dimuliakan orang para wali Allah. Andai presiden ketika menjabat mungkin orang takutnya kayak apa, tapi ketika lengser jadi hujat-hujat, gitu kan? Sama ya Kapolri, gubernurnya begitu. Tapi kalau para wali, ya hidupnya dimuliakan orang, sampai meninggalnya pun dimuliakan. Coba kita kenal nggak sama Habib Hussein luar Batang? Kenal nggak? Maksudnya pernah ketemu nggak? Itu orang mana, anak siapa, tahu nggak? Tapi kita memuliakannya. Memuliakan. Itulah wali. Ya kita Sultan Hasanuddin nggak tahu, Sunan Ampel nggak tahu, Sunan Bonang nggak tahu, Sunan Gresik nggak tahu, Habib Hussein nggak tahu, Habib Ali Kuitang nggak tahu, nggak pernah ketemu, tapi kita memuliakan. Kalau orang cerdas berpikirnya begini, berarti yang mulia di hidup dan matinya adalah para wali. Ya kalau mau daftar ya daftar jadi wali. Sehebat-hebatnya pilot kan nggak ada, udah meninggal pilot diziarahi. Mungkin ada dari kita mungkin mau ziarah kemana, ono pilot Garuda, kan nggak pernah kan. Dokter, sehebat-hebatnya dokter nggak pernah, udah meninggal itu diziarahi orang. Tapi kalau para wali gitu. Makanya kalau mau cita-cita, anak nih, Bu, cita-cita yang tinggi, cita-cita jadi wali Allah jadi kamu. Lah ini, mabninya pondasinya ini. Jadi mabni amril wali, pondasi urusannya para wali itu al-iktifa'i billah. Jadi pertama alal iktifa'i billah, merasa cukupnya hanya dengan Allah. Merasa cukupnya hanya dengan Allah. Pokoknya ada Allah udah selesai. Faktanya Ustaz gak punya duit, mau faktanya gak punya duit, tapi kalau masih punya Allah, insya Allah masih merasa cukup. Makanya dulu ketika ngaji Ihya itu, saya sampai menurut saya tuh ada rasa senang yang berlebihan. Karena saat itu begini, ketika mengupas ayat wa kama bada'na awwala khalqin na'ituhu. Jadi wakama badana awala khalqin na'uduhu. Jadi Allah itu mengembalikan orang itu sesuai dengan bagaimana pemikiran pertamanya. Jadi kalau orang di dunia, maksudnya gini, ketika orang di dunia hitung-hitungannya dengan amal, maka nanti di sana dihitung amalnya. Misalkan ya Allah, saya banyak sholat, ya udah dihitung sholatnya. Sehari berapa rakaat? Misalkan sehari saya wajib 17 rakaat, ditambah sunahnya misalkan 20 rakaat, jadi 37 rakaat. Terus 37 rakaat berapa menit? Oh Pak Ustadz, saya sholatnya lama, 1 rakaat saya bisa 3 menit. Emang Pak Ustadz 1 detik? Ya udah, kalau misalkan itu 37 menit kali 3 menit berapa menit? Taruh dah 1 jam. Bahasa sehari semalam nih, sehari semalam kita sholat, misalkan sama zikir-zikirnya, taruh dah sehari semalam kita sholat 3 jam ibadah. Terus ditanya, kalau misalkan sholatnya atau ibadahnya 3 jam, tidurnya berapa jam? Oh tidurnya sama Pak Ustadz. Berapa jam? 8 jam. Berarti ibadahnya 3 jam, tidurnya 8 jam. Terus masih imbang nggak antara ibadah dan lalainya? Banyakan mana? Berarti ahli ibadah apa ahli naum? Tukang tidur. Sama. Kita nih misalkan, kita zikir. Saya zikir Pak Ustadz, ahli zikir saya. Saya kalau malam 3 jam. Kalau siang 2 jam misalkan, jadi 5 jam. Terus nonton sinetronnya 2 jam. Terus gosipnya 3 jam. Sama lainnya. Jadi kalau kita mengandalkan amal perbuatan, maka akan begitu, dihitung.
Makanya gimana caranya biar enak, kata Tuan Guru nih. Jadi wa kama badana awala khalqin na'uduhu. Orang yang mengandalkan Allah di dunia, insya Allah nanti di akhirat juga bisa mengandalkan Allah. Jadi modalnya berhadapan dengan Israel apa? Allah. Modalnya berhadapan dengan malaikat munkar dan nakir apa? Allah. Modalnya di Shiratal Mustaqim apa? Allah. Semuanya modalnya adalah Allah. Cukup dengan Allah, bukan dengan perbuatan. Kalau kan dengan perbuatan kita nggak ada apa-apanya. Nggak ada apa-apanya. Ya kita kan ya baena-baena lah. Masa diajak ngaji ayo, diajak nonton orkes yang ketemu. Ya kan kalau kita kan begitu kan. Ya pokoknya orang ngomongin tentang wali ya didengerin, orang gosip ya kita dengerin, sama kan gitu. Makanya yang diandalkan harus Allah. Jadi al-iktifa'u billah, merasa cukupnya hanya dengan Allah. Tapi katakan kemarin bocorannya begini. Kalau kita nih ngasih modal orang, misalkan anak gitu ya, anak kita sering kasih duit, saudara sering kita kasih duit. Itu kalau anak ada atau orang yang kita kasih modal itu, kasih kita duit itu, dia rada ragu, bisa kita bolong, tenang aja, ada Allah. Ini duitnya dari mana nih? Misalkan kita mau ngadain pengajian, duitnya dari mana? Karena kita yang sering ngasih duit, kita yang modalin, kita bilang tenang aja, ada Allah. Tapi kalau masih sering minjem, masih sering ngutang sama temen, masih minta sama mertua, masih minta sama mertua, sama orang tua, yang begini omongannya di hati aja. Ini nanti bayarnya bagaimana? Tenang aja, ada Allah. Lah ada Allah dari mana? Udah jatuh tempo. Jadi begini, buat orang yang sering membiayai, maka dia bisa mengatakan ada Allah. Cuma untuk orang yang sering dibiayai, ininya di hati aja. Karena apa? Karena kalau dia di mulut nggak enak didengarnya. Kan kadang-kadang kalau kita begitu, ini kemarin lo kata janji 2 bulan, ini 2 bulan ya tenang aja bos. Kendama ngaji apa? Emang orang dengerin kata Ustaz apa? Tenang aja ada Allah. Kata yang lagi bilang, iya Allah mah ada, lu yang kagak ada. Jadi al-tikbabillah itu maksudnya di hati. Jadi hatinya merasa cukup hanya dengan Allah. Dia nggak pernah nyaman walaupun uangnya banyak. Kalau nggak ada Allah nggak pernah nyaman. Tetapi dia akan nyaman ketika di hatinya ada Allah, walaupun secara fakta, secara zahir uangnya nggak ada. Yang penting di hatinya ada Allah. Ini yang dimaksud dengan mama wajadallah lam yaqad syai'an wa man faqadallah lam yajid syai'an. Ketika orang di hatinya ada Allah, maka tidak akan ada yang hilang. Tetapi ketika orang di hatinya tidak ada Allah, maka tidak ada yang ketemu. Makanya merasa cukupnya hanya dengan Allah. Ya Bu, merasa cukupnya dengan apa Bu? Kalau nggak dikasih uang belanja, cukup dengan rekening gitu ya, transfer aja. Iya, cukup dengan Allah. Pokoknya apapun cukup dengan Allah. Ya kan saya sering ngomong, Nabi Ibrahim itu kan ketika meninggalkan istri dan anaknya di gurun pasir, kan bininya nanya, lah ini saya dititipin sama siapa? Duit nggak ada, makanan nggak ada, sementara gurun pasir, air juga nggak ada, dititipin sama siapa? Tapi Nabi Ibrahim menjawab dengan mantap, dititipkan kepada Allah. Gara-gara tuh Hajar dan Ismail dititipkan ke Allah tanpa ditinggali makanan sedikit pun, sampai hari ini kita nikmati airnya, yaitu air jam. Andai saat itu ditinggalin makanan, mungkin nggak begini kejadiannya. Ini bapak-bapak kalau mau pergi, kalau mau ninggalin bini sama anak, kalau mau nanti makanannya sampai ada puluhan tahun, berarti jangan dikasih apa. Torikohnya Nabi Ibrahim. Laki saya udah kayak Nabi Ibrahim, Ustaz. Emang apa? Kalau kemana-mana orang ninggalin apa-apa. Terus keluar air jam-jamnya, boro-boro air jam-jam. Yang ada utang banyak. Al-iktifa billah. Yang kedua wal qana'a bi ilmihi, wal qana'a dan tenang bi ilmihi, dengan pengetahuan Allah. Tenang dengan pengetahuan. Saya kan sering ngomong, kita sekarang nih tawa-tawa.
Jangankan orang lain yang lain jauh, sebelah kita nggak tahu kalau kita tawanya sebenarnya nggak punya duit. Iya kan? Sekarang mau girang-girang banget nih. Nggak tahu nih padahal apa ntar sampai di rumah pada bercakar. Lu girang bener. Emang kenapa? Besok tanggal berapa? Besok udah tanggal 1. Panci belum dibayar, panci. Yang begitu Allah mata tahu. Tetangga kita bisa jadi nggak tahu, orang sebelah kita nggak tahu, tapi Allah tahu. Tas gede di bawah. Kalau ibu warnanya mengkrelep, namanya tas Sahrini. Itu kadang-kadang tawa, wah gaya banget. Padahal mah isinya aman, bedak doang, duit mengkak. Ya buktinya apa? Buktinya kalau lagi kadang-kadang kan kalau orang ngaji itu pada ada sorban yang diputerin tuh. Itu kekejeknya lama banget, dibuka tas, di sini bedak, di sini sisir, kata ujung-ujungnya udah kelewatan, padahal mah alasan dong, padahal memang kagak ada duitnya. Sering gitu. Tapi Allah begitu tahu. Jadi Nabi Ibrahim itu, Bapak Ibu sekalian, ketika pengen dibakar pil manjanik itu diketapel, ketika pengen dibakar, Allah ngutus malaikat Jibril. Hei Jibril, coba engkau tanya itu kekasihku Nabi Ibrahim alaihissalam, tanya perlunya apa? Ada perlu nggak? Jadi dalam kondisi kesusahan karena pengen dibakar, Allah ngutus malaikat Jibril suruh nanya Nabi Ibrahim, perlunya apa? Ada hajat nggak ke Allah? Datang malaikat Jibril ke Ibrahim, udah dalam kondisi terikat, udah pengen dibakar. Malaikat Jibril nawarin, ya Ibrahim, alaka hajatun. Ibrahim, apakah engkau punya hajat, punya keperluan? Coba dah kita bayangin kita, kalau kita nggak usah pakai pengen dibakar, nggak usah pakai pengen dibakar. Kira-kira kita punya kebutuhan, misalkan udah punya utang 100 juta. Terus ada yang nanya, ada kebutuhan nggak? Kita jawab apa? Emang bener banget loh ini nih. Ini nanya Jibril, yang nanya Jibril disuruh Allah nanya Ibrahim punya kebutuhan nggak? Apa jawab Ibrahim? Nih kalau mau tiru begini nih. Apa jawab Ibrahim? Jadi kalau misalkan kita lagi punya keperluan banget, ada orang nawarin, kira-kira butuh berapa duit? Nih jawabannya. Amma ilaika fala, wa amma ilallah fabala. Jibril, amma ilaika, kalau kepada engkau fala, saya nggak butuh apa-apa. Amma ilallah fabala, kalau sama Allah ya saya punya kebutuhan. Jadi kita lagi susah, lagi butuh banget duit, ada orang nawarin duit, terus kita bilang begitu, kalau kepada engkau saya nggak butuh. Ya udah nggak jadi kan. Iya benar, kita bilang begitu. Amma ilaika fala, kalau engkau enggak saya. Amma ilallah, kalau ke Allah fabala, iya saya butuh. Apa kata Jibril? Pas'al, udah tanya. Kalau ke Allah kau mau nanya apa? Padahal malaikat Jibril itu disuruh Allah untuk memenuhi kebutuhan Nabi Ibrahim. Nabi Ibrahim nggak mau. Karena menurut Nabi Ibrahim, Jibril itu perantara. Tetap Nabi Ibrahim merasa Allah itu lebih dekat. Jadi orang tetangga kita yang juru penyelesai, yang pengen bantuin kita itu adalah perantara. Cukupnya hanya kepada Nabi Ibrahim. Ya udah, kalau sama Allah mintanya apa? Kata Nabi Ibrahim mintanya, hasbi an su'ali ilmuhu bihali. Kata Nabi Ibrahim, hasbi an su'ali, cukup bagiku, saya nggak mau minta ke Allah. Kenapa? Ilmuhu bihali, Allah udah tahu kondisi saya. Saya nggak perlu minta duit yang banyak. Allah juga tahu saya punya utang. Allah juga tahu ini jatuh tempo. Allah juga tahu saya lagi repot. Allah juga tahu saya lagi susah. Allah juga tahu saya lagi sakit. Itulah ajaran Nabi Ibrahim. Jadi kalau kita lagi susah, kita bilang begitu. Perlu bantuan? Enggak usah. Kenapa? Allah udah tahu masalah saya. Terus kalau udah begitu selesai? Ya enggak. Jadi gitu. Jadi al-iktibar wal qana'a bi ilmihi, cukup merasa senang dengan ilmu Allah. Jadi hasbi an su'ali ilmuhu bihali. Ayo sama-sama kita baca Bismillahirrahmanirrahim. Hasbi an su'ali ilmuhu bihali. Hasbi
an su'ali ilmuhu bihali. Ini biar urusan juga belum tentu selesai, minimal tahu nama saya karena kesebut. Ya benar ya, hasbi jadi hasbi an su'ali ilmuhu bihali gitu Pak. Jadi kalau misalkan nggak mau minta, kita ya boleh dicoba-coba, boleh. Misalkan ada orang misalkan nawarin perlu bantuan nggak, kita langsung bilang hasbi an su'ali ilmuhu bihali. Nggak usah ada Allah, nggak usah ada hasbi an su'ali ilmuhu bihali. Tapi pas habis itu apa? Pas habis itu ditinggal? Enggak. Allah membanggakan Nabi Ibrahim. Udah, Jibril udah biar Nabi Ibrahim urusanku. Akhirnya Allah selamatkan Nabi Ibrahim dengan berfirman, ya narukuni bardan wa salaman ala Ibrahim. Apinya disuruh dingin, disuruh adem, dan menyelamatkan kepada Nabi Ibrahim. Enggak mau pakai perantara. Jadi al-iktifa bi'ilmillah wal qana'a bi'ilmihi. Wal qana'a bi'ilmihi itu maksudnya senang Allah tahu urusan kita. Jadi nggak perlu cerita-cerita ke orang. Kesusahan itu jangan diceritakan kepada orang. Kenapa? Allah Maha tahu. Itu yang kedua. Jadi yang pertama al-iktifa billah, yang kedua wal qana'a bi'ilmihi. Dan yang ketiga wal i'tina'i bisyuhudihi. Wal i'tina' dan perhatiannya bisyuhudihi, dengan syuhudnya Allah. Jadi pandangannya semuanya syuhudnya kepada Allah. Maksudnya begini Pak, kalau cuaca cerah, syuhudnya dia yang membuat cerah adalah Allah. Ketika cuacanya hujan mendung, itu pun juga Allah. Itu syuhudnya, maksudnya begitu. Jadi semua keadaan dalam kehidupan kita itu semuanya syuhudnya yang melakukan pada dasarnya adalah Allah. Udah jangan disalah-salahin. Jangan dikait-kaitkan, gak usah. Kenapa? Karena faktanya semua pelaku itu adalah Allah. Nggak mungkin, Allah nggak mungkin. Wala yuhituna bi syai'in min 'ilmihi illa bima syaa. Nggak ada sesuatu itu yang tidak berdasarkan ilmu Allah, nggak ada. Bergeraknya biji sawi yang sangat kecil berapa mili sekalipun tetap atas izin Allah. Apalagi kita semuanya atas izin Allah. Semuanya syuhudnya adalah Allah. Tinggal kita lihat aja, kalau lagi susah, kalau lagi repot, Allah pengen menunjukkan qahrihi, namanya sifat jalal Allah, sifat gagahnya Allah. Yang dihadapkan ke kita adalah orang-orang yang galak misalkan, kesusahan-kesusahan misalkan, itu Allah yang menunjukkan kepada kita sifat koharnya Allah, sifat jalalnya Allah. Tapi di balik itu semua ada sifat jamalnya Allah, ada maha kasihnya Allah, ada maha baiknya Allah. Tinggal ngomong aja, ya Allah, saya sudah ketemu dengan koharmu, engkau telah menyaksikan kepadaku sifat jalalmu. Hari ini tolong ya Allah, tunjukkan sifat jamalmu kepadaku. Datang pertolongan tuh, kucuk. Emang berapa duit sih? Udah nomor rekening sini. Enak kan gitu. Jadi syuhudnya semuanya kepada Allah. Jadi menyaksikannya semuanya adalah perbuatan Allah. Allah nggak usah dilawan, nggak usah diapa-apain, nggak usah. Ya ajaran kita begitu. Orang akang ada orang cerita sampai nangis-nangis, Pak. Nenek-nenek, saya ingat banget itu nenek-nenek cerita nangis-nangis. Saya pikir apa? Nenek-nenek cerita punya utang 5 miliar nenek-nenek. Saya bilang nenek-nenek anu juga 5 miliar kemana ini duit ya? Kali kalau sosialita namanya duitnya habis buat belanja. Lah nenek-nenek 5 miliar buat apaan? Lah orang kampung sini nenek kasih 5 miliar setahun juga habis. Ya, paling beli sirih. Ya beli apa? 5 miliar nangis. Apa Tuan Guru merasa sedih? Enggak. Tetap tawa aja. Kenapa tawa? Karena syuhudnya semua di balik itu adalah Allah. Apa susahnya? Masa kesal sama Allah? Iya, masa kesal sama Allah? Enggak usah. Kita begitu aja. Nanti ada di hikam. Jadi ketika Allah tunjukkan ke dalam lagi susah, berarti Allah pengen menunjukkan sifat koharnya. Sifat kohar itu sifat kegagahnya Allah. Itu begitu. Qala Allah Ta'ala, qala berfirman siapa Allah Ta'ala,
Wa may yatawakkal 'ala Allahi fahuwa hasbuh. Wa may yatawakkal 'ala Allahi fahuwa hasbuh. Wa man, dan barang siapa orang yang tawakal, yang berserah ke Allah, 'ala Allahi, kepada Allah, bahwa maka Allah itu hasbuhu, pasti akan mencukupinya. Enggak mungkin Allah bohong. Enggak mungkin Allah bohong. Kalau kata Allah, serahkan semuanya urusannya kepadaku, maka pasti aku selesaikan. Ya udah, serahkan kepada Allah. Ini buat hati kita, bukan buat orang. Ini tanggal berapa nih? Tenang aja, kita sahkan aja kepada Allah. Terserah Allah mau tanggal berapa. Lah nggak bisa begitu kalau urusan muamalah. Ini urusan hati. Wa qala Allah Ta'ala, alaihissallahu bikafin abdah. Alaihissallah, Allah pasti bikafin abdahu, mencukupi hambanya. Wa qala ta'ala, alam ya'lam bi anna Allah yara. Alam ya'lam, memang tidak tahu, bi anna Allah, semuanya Allah itu yara, pasti melihat. Allah pasti melihat. Kita kalau sama orang kan perlu diterangin. Emang bagaimana mulanya? Kan gitu ya. Mulanya begini dulu. Saya kan punya ini, terus begini pun jadi ribet begini. Tapi kalau sama Allah nggak usah makin diterangin. Dari mulanya Allah juga tahu. Udah ngapain repot-repot? Iya, urusan kita ribet, Allah tahu, mulanya tahu. Dari belum kejadiannya Allah tahu. Kan kalau orang pasti begitu. Emang kenapa kok bisa begini? Dulu begini. Katanya begini, terus yang di sini nih ingkar janji, jadinya begini. Masnya dia yang ini, kenapa jadi saya yang ini? Tuh, kadang-kadang kalau ngomong begitu kayak malah mau bokir. Kalau ke Allah nggak usah. Itu alam ya alam bi annallaha yara. Wa qala ta'ala, awalam yakfi bi rabbika annahu ala kulli syai'in syahid. Awalam yakfi, emang nggak cukup bi rabbika, dengan Tuhanmu, annahu, sungguhnya Allah itu ala kulli syai'in, atas segala sesuatu, syahid, menyaksikan. Emang nggak cukup Allah tahu urusan kita? Emang Allah nggak tahu kita zikir? Emang Allah nggak tahu kita lagi susah? Tahu. 1000% kita harus yakin bahwa Allah tahu urusan kita. Nggak bisa yang bisa ngumpet dari pengetahuan Allah, nggak bisa. Mungkin istri kita bisa nggak tahu, tapi Allah pasti tahu. Suami kita nggak tahu, tapi Allah pasti tahu. Awalam yakfi bi rabbika annahu ala kulli syai'in syahid. Para bani amrihim, maka pondasi para wali, fi bidayatihim, di awal-awal. Ini awalnya para wali, fi bidayatihim alal firari minal khalqi. Yang pertama, kalau orang pengen daftar wali, al firari anil khalqi, harus lari dari makhluk. Harus lari dari makhluk. Ini wal infirad, dan menyendiri. Ini rada berat ya, Bang. Waktu awal-awal ke Pajadah itu, saya nggak boleh sholat di masjid. Tapi pertanyaannya jangan dibalik, jangan bertanya gini. Emang setiap orang toriko, orang zikir nggak boleh ke masjid? Jangan begitu. Ini yang tahu guru. Karena ternyata begini, guru tuh pasti patokannya ada patokannya. Nggak mungkin guru tuh cuma ngomong asal ngomong, nggak mungkin. Benar nggak boleh ke masjid? Kiai Baba kalau nggak salah 5 tahun nggak boleh ke masjid. Coba, jadi kiai punya pesantren, santrinya banyak, ada masjidnya, nggak boleh sembahyang di masjid. Ternyata ini maksudnya. Jadi al-firar anil makhluk minal khalqi, nggak seneng sama kumpul-kumpul sama orang banyak tuh, nggak seneng. Wal infirad, dan menyendiri bimalikil haq, dengan Allah, demennya sendiri, demennya zikir, demennya di kamar sendiri zikir, nggak seneng ngobrol. Itu di mula-mulanya begitu. Wa ikhfa'i ikhfa'il a'mal, dan menyamarkan perbuatannya. Jadi bukannya malah dibangga-banggain, bukannya malah ditunjuk-tunjukin saya ahli ini, saya ahli ini, bukan. Di awal-awal itu harus disembunyikan. Jadi kalau kita habis sholat, habis zikir juga, kalau ada orang nanya dibilang habis tidur. Lo habis zikir ya? Enggak, habis tidur.
Disembunyikan perbuatan baiknya. Bukannya malah tonjol-tonjol kan, bukan. Jadi ketika dia berbuat baik nih, misalkan zikir banyak di rumah, terus keluar, terus ada orang nanya, habis zikir ya sampai 5 jam. Enggak, habis tidur. Itu kalau habis zikir, apalagi habis tidur. Berarti begitu Pak Ustadz, kalau misalkan habis tidur kita bilang habis zikir, ya kagak. Orang habis zikir aja bilang habis tidur, apalagi habis tidur. Jadi amalnya disembunyikan. Ini di awal bidayah, dalam awalnya para wali, itu perbuatan baiknya disamarkan. Jadi disamarkan itu ya tadi. Makanya saya ada ini ikut menarik dari Akang nih. Kalau ada orang ngomong, ini kita sering ngomong gini, wali apa kalau ngerokok? Nggak ada wali yang ngerokok. Katakan kalau ada orang berpendapat begitu, maka kita wajib ngerokok. Iya. Artinya apa? Makin gak percaya orang, makin bagus buat kita. Ya, makin gak percaya orang, makin bagus. Makin menghinakan orang kepada kita, makin bagus. Jangan malah, saya macam-macam kualat lu. Ngata-ngatain wali. Lagi gini kan gua, waduh. No, dia no. Dulu mah kaya, gara-gara ngatain gua, belangsak. Enggak begitu. Enggak begitu. Ajaran wali itu bukan begitu. Ajaran wali itu kita sembunyikan. Andai kebaikan disembunyikan. Wa katamal ahwal wa katama, dan menyembunyikan al ahwal akan kondisi hatinya. Batinnya yang ada ahwal yang masuk dalam hatinya itu disembunyikan, bukan diumbar. Ya gini-gini kan saya begini. Bukan gitu, Pak. Nggak ada di Akang itu nggak begitu. Ajarannya jelas begitu. Wa katamal ahwal. Jadi amal itu perbuatan zohir, itu ikhfa. Ikhfa itu disamarkan. Jadi ikhfa artinya samarnya kan ngaji. Kalau ijhar jelas, kalau ikhfa samar. Jadi ikhfa'il amal disamarkan perbuatannya. Jadi perbuatannya nggak kelihatan baik banget, tapi berbuat baik, tapi nggak terlihat baik. Wa katamal ahwal, dan kondisi hatinya, apa waridah yang datang ke dalam hatinya itu harus katmun, harus disimpan. Apa yang buat kita nggak boleh diibsah. Nggak boleh misalkan setiap ahwal itu diibsah, nggak boleh. Makanya kadang-kadang saya gini, mungkin karena sering banyak ditanya gitu, ada orang nanya gini, kadang-kadang sering keceplosan, sering ahwal itu sering keluar. Akhirnya saya sekitar 2 bulan yang lalu ditegur, Pak Ustadz, kalau ada ahwal itu diriadohi, bukan diomong-omongin. Saya juga nggak tahu yang dimaksud yang mana, tapi ya saya paham. Oh ternyata begitu. Makanya kadang-kadang kalau bab ini ketika ditanya itu hati-hati jawabnya. Itu jangan-jangan ahwal yang mestinya disembunyikan, tapi justru dikeluarkan. Makanya saya tegur, 2 bulan yang lalu kalau nggak salah begitu. Jadi Pak Ustadz, kalau tidak ada ahwal, kalau ada wanita yang datang, itu harus diriadohi. Diriadohi itu diolah, bukan malah dibicarakan. Karena kalau dibicarakan itu konsekuensinya ya orang senang, pasti orang akan takjub. Wow, berarti dia udah begini-begini. Tapi itu bahasa gurunya nggak begitu. Disuruhnya sembunyikan, baru disuruh riado. Jadi kayak bahasa ditegur saya lah. Tahqiqan untuk mentahqiq atau membenarkan lipana ihim akan panahnya mereka. Panah maksudnya hancur. Hancur itu bahasa gerbangnya. Dalam bab ini gerbangnya panah. Tapi panah itu kalau bahasa orang mungkin ada yang bahasa jadab. Tapi kalau kita, itu tidak terlalu, jadi panah atau jadab itu nggak terlalu diuber-uber. Bahkan jadab itu untuk sebagian orang yang sangat dirindukan, tapi kalau kita enggak, biasa-biasa aja. Bahkan kalau mau panah, Tuan Guru ngomong ke guru. Akhirnya pada nanya, itu yang dimaksud panah itu apa Kang bahasanya? Panah itu mirip-mirip sama orang sakit. Jadi panah mirip sama orang sakit. Jadi kayak puyeng-puyeng gitu. Itu jadi kalau ada orang misalkan sakit kan ingetannya rada mulai nggak konsen ya. Karena terlalu puyeng, dia nggak usah. Nah itu mirip panah. Kata Tuan Guru begitu. Itu lagi ngaji hikam, pas akan ngomong begitu, hampir semua yang ngaji sakit. Makanya kalau ngaji pasaran itu gitu. Jadi kalau babnya enak, insya Allah awalnya enak semua. Tapi kalau masuk ke bab yang bahasa begitu, itu semua sakit. Ini saya kan sendiri, saya kan kalau pasaran berlima itu. Semuanya. Jadi pas besokannya langsung pada main kerok-kerokan.
pada puyeng semua. Tapi insya Allah alhamdulillah cuma 1 hari. Tapi memang begitu. Wa tahqiqan li zuhdihim, dan biar kita zuhud, pembenaran zuhudnya, zuhud mereka. Wa amalan ala salamati qulubihim, wa amalan dan perbuatan ala salamatil qulubihim, untuk menyelamatkan hati-hati mereka. Jadi biar hatinya selamat. Ini biar kita yang pemula-pemula, biar hati kita selamat, syaratnya itu tadi. Jadi perbuatan baiknya disamarkan. Terus yang kedua, ahwalnya harus disembunyikan. Kalau mau ngomong sama yang berhak. Misalkan ada ahwal ketemu apa, itu ngomong. Ya ke tuan guru, atau minimal ke saya. Kalau saya nggak sanggup, nggak bisa, nanti saya bawa ke tuan guru. Karena nggak semua yang ahwal yang diceritakan ke saya juga sanggup. Jadi ada yang nggak sanggup, saya bawa ke tuan guru. Tapi minimal gitulah. Jangan diumbar-umbar gitu. Namanya ifsahus sirri kalau dalam bahasa hati gitu. Wa hubban fi ikhlasi a'malihim, wa hubban, dan karena cinta fi ikhlasi a'malihim, dalam ikhlasnya perbuatan mereka, li sayyidihim, buat tuannya. Dia berbuat buat tuannya. Kita berbuat buat Allah, bukan buat kita. Nggak penting mau diumpetin, mau ditunjukin ke orang, nggak penting. Karena yang kita tuju adalah Allah. Dan kebetulan yang kita tuju, bukan kebetulan, yang kita tuju maha melihat, maha tahu, maha mendengar. Tapi kalau di kitab Tanwirul Qulub itu dikatakan begini, perbuatan yang ditunjukkan, jadi perbuatan yang kelihatan itu laksana orang nanam kacang, enggak ditanam di dalam tanah. Jadi perbuatan yang disembunyikan, yang ditanam ke dalam tanah, itu laksana kacang yang dipendam ke dalam tanah. Hatta idza tabakkana, apabila telah tamakun itu telah mantap, apa al yaqinu yakin, wa ayyadu, dan kuat, birusuhi dengan nancep, wa tamkin, dan kuat. Sehingga kalau sudah kuat, kalau sudah rusuk, itu berbeda. Jadi berbeda halnya orang yang baru belajar yakin dengan orang yang sudah yakin. Bedanya dari sini. Misalkan gini, kalau kita ibadah, terus dipuji orang masih ada rasa senang. Sekali lagi, kalau kita ibadah terus dipuji orang masih ada rasa senang, rasa bangga, berarti kita masih pemula. Kita ini ibadah, berbuat baik, terus ada orang bilang muji akan ibadah kita, terus ada rasa senang di kita, ada rasa bangga di kita, berarti kita masih pemula. Kalau begitu ibadahnya harus ditutupin. Tapi kalau kita ibadah terus dipuji orang, terus kita ada kelihatan perbuatan jelek, dihina orang, sama saja antara pujian dan hinaan, insya Allah itu udah tamakun. Kalau udah begitu udah bebas, mau ditunjukin kek, mau disembunyikan sudah bebas, karena sudah tidak terpengaruh dengan omongan orang. Kalau kita sekarang masih demen dipuji enggak? Kalau masih ya udah berarti sembunyikan. Tapi sekarang udah banyak yang disembunyiin. Banyak. Hampir saya rata-rata yang kelihatan nama saya rata-rata tidur. Berarti kan lagi pada disembunyiin ibadahnya. Tapi dari jam ini tidur, lain nyembunyinya kebangetan ini dia. Lagi ngamalin Pak Ustadz, katanya kan ibadah mah nggak boleh diperlihatkan. Iya, kesitunya mah bener. Wa yuhaqqiqu bihaqiqatil fana, wa yuhaqqiqu, dan membenarkan bihaqiqatil fana, dengan fana yang benar, warudu, dan kembali ila wujudil baqa, kepada wujudil baqa. Bahunalika, maka di sana insya apabila berkehendak siapa al-haqu Allah Subhanahu wa taala, adharahum. Nah, entar kalau sudah tamakun, sudah rusuh, entar terserah Allah datu. Allahu adharahum wa insya'a satarahum. Apa Allah orang itu diperjelaskan, masa diperlihatkan, au satarahum, atau orang itu disembunyikan nama Allah. Jadi kalau sudah jadi wali, orang ini terserah Allah mau dibuat sama Allah orang ini kelihatan kewaliannya,
atau sama Allah sembunyikan sehingga orang nggak pada tahu bahwa orang ini wali. Jadi macam-macam, ada wali yang memang azhar, johir, terlihat, nyata, ada juga yang wali yang mastur, ada juga wali yang disembunyikan. Jadi kelihatannya seperti tuang es, kelihatannya seperti apa, tapi sebenarnya orang itu wali. Itu secara Allah. Jadi insya'a adharahum wa insya'a satarahum. Kalau Allah berkehendak diperlihatkan orang itu sebagai wali, wa insya'a satarahum, apabila Allah berkehendak satarahum, disembunyikan kewaliannya. Wa insya'a adharahum, apabila berkehendak siapa Allah adharahum, memperjelas atau memperlihatkan mereka, hadina li'ibadihi ilaihi, maka Allah giring orang-orang untuk belajar atau mengikuti orang itu. Wa insya azharahum, wa insya bila berkehendak siapa Allah azharahum, memperlihatkan mereka, hadina, mereka akan mengajak orang, li'ibadihi, kepada hamba-hamba Allah, ilahi, kepada Allah. Jadi wali itu ada yang tugasnya mengajak orang untuk ke Allah, ada yang tidak. Kalau wali yang zahir, wali yang nyata, yang terlihat walinya, maka punya tugas untuk ngajak orang kepada Allah. Dan tugas untuk ngajak orang. Wa insya'a satarahum, wa insya'a berkehendak siapa Allah satarahum, menyembunyikan mereka, faqtata'ahum an kulli syai'in ilaihi, maka terbebas dari apapun kepada dia. Jadi orang itu nggak punya tugas untuk ngajak Allah, untuk ngajak ke Allah. Tapi kalau yang jelas Allah adhar, Allah zahirkan kewaliannya, tugasnya adalah mengajak orang kepada Allah. Tapi kalau yang Allah sembunyikan, orang itu tidak punya tugas untuk mengajak orang ke Allah. Namanya wali mastur. Wadhuhurul wali dan johirnya wali, laisa bi iradatihi li nafsihi, bukan kepentingan dirinya. Bukan, wali itu nggak pernah mau untuk diperlihatkan atau tidak diperlihatkan, apalagi terkenal atau tidak terkenal. Jadi wali itu nggak pernah pengen, saya biar terkenal kewaliannya harus begini, saya biar orang pada tahu bahwa saya wali harus begini. Nggak pernah begitu. Jadi para wali itu, johirnya wali itu tidak pernah berkehendak untuk jadi johir atau tidak johir, untuk jadi kelihatan sama orang atau tidak. Lakin nabi iradatillah, tetapi semua itu dengan kehendak Allah. Jadi biradatillah, dan kehendak Allah, lahu, bagi orang itu, bal matlabahu in kana lahu matlabul qafa wala jala kama qaddamnahu. Jadi terserah Allah. Jadi yang penting kita ikutin tadi bidayahnya, pertamanya gimana, permulaannya gimana, nanti terserah Allah kita mau dijadikan orang yang dikenal atau orang yang tidak dikenal. Itu terserah Allah. Pamalam yakun zuhur matlabahum wa arada subhanahu idharuhum fa'adharahum. Jadi kalau Allah berkehendak untuk memperlihatkan para walinya, maka orang itu pasti akan terlihat. Tawallahum, maka Allah akan menggiring mereka bidzalika, dalam demikian itu, bita'idihi wa waridati mazidihi. Maka Allah buat orang itu dita'id dengan kekuatan, dengan kekuatannya, dengan penambahannya, dengan waridat. Jadi walaupun orangnya banyak, tapi tetap nggak pernah kekurangan. Ini kalau cerita ini persis cerita kayak guru kita. Jadi Allah perlihatkan, Allah zahirkan kewaliannya sehingga orang banyak datang untuk diajak kepada Allah. Dan dimodalin semuanya. Dimodalin, nggak pernah orang datang berapapun pasti masih makan. Pasti bisa makan. Artinya memang kehendak Allah begitu. Tapi kalau misalkan satarahum, kalau Allah sembunyikan, dia sembunyikan. Jadi wali mastur itu nggak ada punya murid begini-begini, nggak ada. Liqauli sallallahu alaihi wasallam, liqaulihi, karena sabda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ya Abdurrahman, wahai Abdurrahman ibni Samrah, la tas'al al-imarata, la tas'al, janganlah engkau meminta al-imarata, akan kepemimpinan. Jadi Nabi ngomong ke sahabat, jangan pernah minta kepemimpinan. Doa, maksudnya tasal itu doa. Jadi kita nggak boleh doa, ya Allah jadikan saya imam masjid, ya Allah jadikan saya ketua RT, ya Allah jadikan saya lurah. Ini kalau bahasa ini begitu. Jangan pernah minta al-imarata, akan kepemimpinan.
Fa innaka in u'titaha an ghairi mas'alatin u'inta 'alaiha. Karena kalau engkau jadi pemimpin tanpa minta kepada Allah, pasti akan ditolong. Jadi engkau jadi lurah tanpa minta ke Allah untuk dijadikan lurah, pasti ditolong oleh Allah. Walaupun meminta itu baik. Walaupun meminta baik. Tapi kalau zaman sekarang jangankan ke Allah, Pak. Kedukun aja banyak. Itu kemarin di Pajada itu santrinya yang ikut konsentrasi pemilihan kepala desa itu ada 14. Coba bayangin kalau kita jadi guru masing-masing nuntut. Saya kan udah senior ini di Pajada. Doain biar jadi. Ya ini biar jadi 14. Jadi 14 orang nyalon kepala desa semua. Kata tuan guru mah, aduh akan jadi liar ini kebanyakan nyalon santri. Jadi aslinya gitu aslinya. Jadi aslinya kepemimpinan itu jangan dipinta. Kita nggak usah minta Allah naikkan jabatan itu nggak usah. Kenapa? Karena itu tadi. Kalau kita dikasih jabatan tanpa meminta, pasti Allah tolong. Pasti Allah tolong. Jadi in u'titaha an ghairi mas'alatin u'inta 'alaiha. Kalau engkau dikasih jabatan tanpa meminta, maka engkau akan ditolong dalam jabatan itu. Aman. Insya Allah aman. Walaupun gimana-gimana pasti aman. Wa in u'titaha, apabila engkau diberikan an mas'alatin ukilta ilaiha. Tapi kalau engkau dapat jabatan, dapat kepemimpinan, tapi boleh minta, ukilta ilaiha, maka Allah serahkan urusannya kepada engkau. Ya Allah kok jadi begini? Lah urus, kemarin kan lu minta. Ya Allah ternyata nggak enak jadi lurah ya Allah. Lu rasain dewek, kemarin minta jadi lurah. Makanya kalau sekarang ada orang yang ngeluh misalkan begini, bisa jadi karena dulunya minta. Tapi kalau dia nggak minta, bosan, emang kalau nggak minta sama Allah bisa jadi lurah? Lah bisa. Kita nggak minta hidup aja hidup. Iya kan? Kita nggak minta hidup, Pak. Kita nggak pernah minta ya Allah baju. Ya Allah berikanlah saya baju, pakai baju. Ya Allah berikanlah saya makan tiap hari, makan setiap hari. Kita oksigen gak pernah minta, dikasih sama Allah. Makanya sesuatu yang gak dipinta sama orang pasti lebih banyak, lebih gampang. Buktinya apa? Udara. Apa pernah ada orang kekurangan udara? Maksudnya di antara segini ada nggak kebagian oksigen? Kebagian semua, tapi pernah ada minta oksigen. Ya Allah saya mau ke Al-Hijrah, mudah-mudahan di Al-Hijrah saya dapat nafas. Kan nggak mungkin kan? Tapi nggak kita pinta, apa kita nggak dapat oksigen? Pasti dapat. Ada yang nggak kita pinta jauh lebih diatur oleh Allah, jauh lebih sempurna. Kita nggak pernah minta matahari besok terbit, pasti terbit. Ya kan? Kita nggak pernah minta ada rembulan. Ada siang. Karena kita nggak ikut-ikut di sana. Tapi kalau kita minta, maka akan diserahkan urusannya kepada kita. Jadi nggak mesti kita minta jabatan tidak dapat jabatan. Tapi kalau kita minta, ketika kita dikasih jabatan, maka diserahkan urusannya itu kepada kita. Wa man tahaqqaqa minhum bil ubudiyyati lillah yan latlub zuhuran wala khafa'an. Barang siapa yang benar ubudiyahnya kepada Allah. Ini makom yang tinggi, ini ngaji malam Senin. Jadi barang siapa yang benar ubudiyahnya ke Allah, benar kehambaannya ke Allah, itu tidak pernah minta untuk jadi wali yang johir atau jadi yang wali jadi mastur. Jadi terserah Allah mau dibikin kita dikenal orang atau dikenal orang, terserah Allah. Bal iradatuhu waqafa ala ikhtara sayyiduhu lahu, tetapi keinginannya berhenti terserah apa yang diingini oleh Allah. Jadi mudah-mudahan, sekali lagi mudah-mudahan kita dijaga dan ditolong oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita dijadikan bagian orang-orang yang dicintai Allah. Kalau, sekali lagi kalau, ini kata Tuan Guru, kalau kita rasakan tidak jadi kekasih Allah, minimal orang yang mencintai kekasih Allah. Jadi andai nih, aduh Pak Ustadz, saya mah dari sisi mana juga orang ketemu, dari sisi sikap yang hancur, dari sisi potongan juga wali, potongan begini kayak orang pantas banget Pak Ustadz. Jadi malu-maluin perguruan wali, potongan juga orang muat saya mah. Andai bahasanya, misalkan kita tidak dijadikan Allah kekasih Allah, minimal kita menjadi bagian orang yang mencintai para wali Allah.
Maka ada satu makalah, man ahabba ahlat tawakal bahwa ahabballah. Barang siapa yang mencintai orang yang tawakal, maka orang itu mencintai Allah. Tidaklah orang yang mencintai Allah pasti juga akan dicintai oleh Allah. Ini yang dimaksud wali. Mudah-mudahan sekali lagi, mudah-mudahan kita dijadikan orang yang selalu mencintai Allah dan dicintai Allah, atau orang yang selalu mencintai orang yang dicintai Allah dan mencintai Allah. Al-Fatihah.